Halo teman-teman, masih ingat nggak kemarin kasusnya Leoni ya? Leoni Fitra Hartanti, artis cilik trio kek yang kemarin ngeributin masalah pajak warisan. Kemudian sampai dibikinin KT ya, keterangan tertulis oleh DJP, KT nomor 15 yang mengedukasi mengenai pajak warisan ya. Kemudian gue bikin video yang mungkin cukup rame ya, di mana gue juga mengkritik DJP mengenai KT tersebut ya, di mana KT tersebut menurut gue memuat informasi yang sesat ya, edukasi yang salah, justru malah menyesatkan warga masyarakat. Tiba-tiba dong, hari besoknya tanggal 12 September, muncul KT yang baru, keterangan nomor 16 ya, KT 15 tanggal 11 September, KT 16 terbit hari besoknya yang isinya merevisi KT nomor 15 ya. Kan kacau kalau gitu teman-teman ya. Sedangkan KT tersebut itu tidak ada tanda tangan pejabat sehingga tidak ada yang bisa bertanggung jawab ya. Kalau kita mau nuntut, kalau gua mau gugat nih KT 15, siapa yang gua gugat? Nggak ada yang tanda tangan gitu loh. Dokumen tersebut tidak jelas siapa yang bikin. Dia mengatakan ada keterangan tertulis DJP. Tetapi apakah DJP bisa dituntut? Ya nggak ada keterangan, nggak ada tanda tangannya. Siapa yang mau lu gugat gitu kan? Jadi kacau balau ya. Sistem birokrasi di DJP ini sengaja untuk menghindari tanggung jawab menurut gua ya. Oke, teman-teman. Ini gua kasih lihat teman-teman ya. Sebelah kiri adalah KT 15 ya, KT 15. Sebelah kanan adalah KT 16. Oke. Nah, kita lihat nih ya. KT 15 itu terbit tanggal 11 September ya. KT 16 12 September hari besoknya ya. Ini tentang warisan bukan objek pajak penghasilan. Masyarakat dapat mengajukan SKB PPH atas pengalihan hak tanah dan bangunan karena warisan ya. Ini gara-gara rame kasusnya si Leoni yang komplain di Instagramnya ya. Tiba-tiba hari besoknya KT 16 muncul nih revisi keterangan tertulis KT 15 mengenai warisan bukan objek pajak penghasilan ya. Jadi ini dihilangkan teman-teman ya. Masyarakat dapat mengajukan SKB PPH dihilangkan. Oke, kenapa dihilangkan? Karena gue mengkritik habis-habisan. Gue mengkritik SKB itu sulit didapatkan. SKB itu susah didapatkan. SKB itu dimunculkan atau diciptakan berbagai macam syarat-syarat yang aneh-aneh oleh kepala KPP yang mempersulit orang mendapatkan SKB tersebut. Sehingga warisan yang harusnya bebas PPH justru menjadi perlu bayar PPH. Dihilangkan dong kalimat tersebut ya, kalimat ini. Nah, oke, kita lihat. Kita lihat perbedaannya ya. Di KT 15. Ini sama nih. Sama sini sama. Oke. Kita lihat. Poin satu. Poin satu nih ya. Poin satu pengalian dikecualikan sama teman-teman ya. Poin satunya sama. Poin dua berbeda nih ya. Kita lihat, kita baca nih ya. Poin kedua. Poin kedua ya, pengecu di KT 15 pengecualian itu menggunakan Per 8 2023. Oke. Di KT 16 dia bilang nih, dasar hukum terbaru ya. Jadi tadinya dia kasih dasar hukum ternyata salah, teman-teman ya. Nah, muncul dasar hukum terbaru yang mengatur tentang pengecualian warisan dari pengenaan pajak penghasilan diatur dalam PMK 81 2024. Ini PMK Sapu Jagat yang terbaru ini ya. Dalam PMK itu pasal 200 ayat 1 huruf D disebutkan bahwa dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPH yaitu pengalihan harta berupa tanah bangunan karena waris, teman-teman ya. Oke. Jadi poin KT 15 sebelumnya itu menekankan sekali pentingnya SKB ya, di mana gua mengkritik bahwa SKB tersebut seringkali dipakai alat oleh si oknum kepala kantor untuk tidak menerbitkan SKB karena ada syaratnya yang tidak dipenuhi gitu ya. Tetapi di KT 16 itu dia bilang dikecualikan dalam hal waris dan tidak memberikan syarat apapun lagi. Oke, bayangkan teman-teman. KT 15 memberikan edukasi yang salah, yang sesat, ya. Kemudian direvisi KT 16. Tidak ada permintaan maaf, teman-teman ya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada kami merasa menyesal gitu ya telah membuat KT yang salah. Tidak ada. Ya, dia hajar aja langsung bikin KT yang baru. Pertanyaan gua, siapa yang tanggung jawab atas edukasi yang salah dari KT 15? Siapa yang tanggung jawab, teman-teman ya? Namun,
di KT 16 nih ya, pengecualian dari kewajiban membayar atau penggunaan PPh tersebut diberikan dengan penerbitan SKB PPh. Nah, dia munculkan lagi nih, dia munculkan lagi ya, penerbitan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah bangunan beserta perubahannya sesuai diatur dalam PMK 81 pasal 200 ayat 2. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 nih yang ekstrim nih ya, berubah nih ya. Nomor 3, tata cara pengajuan surat keterangan bebas pajak penghasilan warisan ya. Nah, ahli waris dapat mengajukan permohonan SKB PPh secara tertulis ke KPP ya, tempat pewaris atau ahli waris terdaftar dengan melampirkan dokumen ABCDE ya. Yang gua kritik kan ini nih, yang kemarin nih, yang gua kritik pedas ini ya, bahwa ada dokumen lain yang relevan sesuai ketentuan KPP. Lah kok bisa KPP membuat aturan sendiri gitu ya? Berarti kan KPPA bisa aja membuat aturan yang berbeda dengan KPPB. Ini kan menimbulkan ketidakpastian hukum, menimbulkan kekacauan birokrasi gitu ya. Inilah seringkali dipakai oleh oknum kepala KPP menciptakan syarat-syarat yang aneh-aneh supaya orang tidak terpenuhi SKB-nya. Nah, tiba-tiba dong di KT 16 diubah, teman-teman ya. Di KT 16 berubah total nih narasinya. Yang A, permohonan SKB dapat diajukan oleh ahli waris secara tertulis oleh ke KPP terdaftar atau bisa langsung melalui Kortex ya secara online. Permohonan akan ditindaklanjuti dalam waktu 3 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh KPP tempat ahli waris terdaftar ya. Dalam pengajuan permohonan SKB, ahli waris harus melampirkan dokumen berupa surat pernyataan pembagian waris sebagaimana tertuang dalam Per 8 2025 pasal 101 ya, ayat 5 huruf C. Setelah diverifikasi, KPP tempat ahli waris terdaftar akan menerbitkan SKB PPh sehingga proses balik nama sertifikat tanah bangunan tidak dikenai pajak penghasilan. Nah, tiba-tiba hilang nih yang ini nih. Yang ini nih, dokumen lain yang relevan sesuai ketentuan KPP ini dihilangkan sama dia. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan. Sama sekali tiba-tiba aja gitu direvisi gitu ya. Nggak ada mengaku bersalah gitu sama sekali ya. Emang hebat ini KT ini ya, keterangan tertulis ini ya. Nomor 4, nah teman-teman tinggal baca ya, nomor 4 sama aja, gua rasa ya. Nomor 5 juga sama, nomor 6 juga sama. Oke, nah tidak ada tanda tangannya teman-teman ya. Narah hubungnya Rosmauli, Direktur Penyuluhan ya, P2 Humas DJP ya. Tetapi kan cuma nomor nomor HP ini doang. Ini kan nggak jelas ini bukan nomor HP ya, nomor telepon ini doang. Coba kalau ditelepon ke nomor itu, ya cuman customer service doang gitu loh. Lu nggak akan bisa meminta pertanggungjawaban di situ ya, apalagi cuman email. Jadi KT tidak jelas, dibikin serampangan sembarangan hanya untuk merespon eh mungkin untuk merespon video gua nggak tahu juga ya atau merespon videonya si Leoni gitu. Tetapi tidak ada pertanggungjawaban dari petugas pajak atau pejabat yang bertanda tangan gitu ya. Nah, gue sudah minta ke Menteri Keuangan, tolong dong ke depannya keterangan tertulis harus ada tanda tangannya. Siapa yang bertanggung jawab harus jelas supaya kalau ini menyesatkan warga masyarakat, memberikan informasi yang sesat, gua bisa gugat ke pengadilan. Gitu ya. Sekarang kan KT ini kan dia bikin sembarangan aja, dia bikin asal-asalan aja, informasinya salah, informasinya sesat, dia nggak perlu takut. Karena nggak ada yang tanggung jawab kok, nggak ada tanda tangan, ngapain dia takut gitu ya. Tiba-tiba besok direvisi isinya merubah, tidak ada permintaan maaf. Aduh, memang sekacau itu ya birokrasi di DJP ini. Oke teman-teman, itu ya mengenai KT keterangan tertulis. Silakan teman-teman kalau mau download sudah gue siapkan di deskripsi dari video gue ini ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.